Selamat siang anak-anak kelas 5. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Apa kabar anak-anak hebat? Baik Ibu. Semua sudah siap untuk belajar? Sudah Ibu. Di antara kalian ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Emily Ibu, izin sakit Ibu. Ya, satu anak, dia izin. Ya, baik. Semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. silahkan duduk. Nah, anak-anak kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita menyanyikan lagu urutan pencernaan manusia. Semua tahu kelas 5? Tahu Ibu. Ya, 3. Urutan alat pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus dan usus besar, terakhir itu Nah, anak-anak, hari ini kita belajar IPA, tema makanan sehat. Subtema pembelajaran 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengamati gambar organ pencernaan manusia di PowerPoint. Yang berikut, peserta didik mampu menjelaskan organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan fungsi pada masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Ya, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ibu guru akan memperlihatkan untuk anak-anak mengamati gambar di depan seperti apa yang tadi anak-anak bernyanyi organ-organ pencernaan itu. Ya, anak-anak mengamati ya. Semua sudah mengamati? Sudah Ibu. Di antara kalian yang semua mengamati, apa saja yang kamu amati pada gambar-gambar ini? Ya, Sipa boleh sebut? Ada mulut Ibu, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik, coba Prista. Mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Baik, coba Jeremy. Ya, baik. Semua sudah mengenal organ-organ pencernaan yang tadi kamu amati? Sudah Ibu. Baik. Ibu guru mulai menjelaskan organ pencernaan yang pertama. Ya, organ yang pertama adalah mulut. Ini mulut ibu.
Ya, mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat dua mekanisme. Mekanisme pertama, mekanisme yang kedua. Ya, mulut terletak di bagian depan. Jadi mulut merupakan organ yang pertama pada saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat dua mekanisme pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Ya, dua ini yang kimiawi dan mekanik. Kimiawi dengan gigi, sedangkan mekanik ini dengan enzim amilase. Ya, jadi makanan masuk dikunyah sampai halus, kemudian dicampur dengan air liur dan didorong ke menuju lambung. Yang berikut organ yang kedua. Organ yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan terletak di bagian belakang. Ya. Organ yang kedua, tenggorokan ini berfungsi mendorong makanan yang telah halus menuju lambung. Juga menjadi fungsi kerongkongan dalam sistem pencernaan manusia. Hal ini dapat terjadi karena otot-otot yang ada pada kerongkongan akan berkonsentrasi. Ya, dia menuju ke lambung juga. Organ yang ketiga, esofagus. Esofagus memiliki dua cincin. Kamu lihat di bagian yang paling atas ini dan yang di bawah, satu terletak di atas, satu terletak di bawah. Ya, iya Ibu. Ya, esofagus memiliki dua cincin yang dapat membuka dan menutup. Masing-masing cincin ototnya berada di bagian atas dan di bagian bawah esofagus. Yang tadi Ibu Guru ada tunjuk itu bagian atas dan bagian bawah. Iya. Esofagus terletak juga di bagian belakang ya. Ya, bagus. Ibu Guru, kamu perhatikan organ yang ketiga. Organ yang berikut ini adalah lambung. Ya, ini lambung. Lambung terletak di dalam perut bagian kiri. Ini ada di torso nih. Lihat di sebelah kiri nih. Ini lambung. Terletak di kiri. Ya. Itu organ keempat, yaitu lambung. Di mana fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang utama adalah mengolah makanan. Setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Jadi punya fungsi itu makanan diolah sampai halus dan menjadi partikel kecil. Itu setelah itu menuju ke usus halus. Lanjut, organ yang berikut. Kamu lihat organ yang berikut di sebelah kiri saya ini usus halus. Di sebelah kanan usus besar Ibu. Ya. Usus kecil di bagian tengah dalam perut, bagian tengah. Ya, usus halus. Selain usus halus ada usus besar. Selain mencerna makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisari dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, dan protein.
Itu fungsi dari usus halus. Ya, ini adalah usus besar. Usus besar. Fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam kimus atau dibilang kitme sebelum membentuk proses penyerapan. Ini juga terjadi. Jadi dia punya proses penyerapan juga dibantu oleh bakteri yang berada di dalam saluran cimis. Ya. Baik. Kita lanjut ke organ yang berikut. Organ yang berikut adalah rektum. Semua kenal rektum kan? Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi kotoran yang mau keluar dari tubuh sebelum keluar ada pada rektum. Ada 12 cm hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus atau dubur ke lubang akhir yang mengeluarkan feses. Yang paling terakhir, organ paling terakhir adalah anus. Iya. Anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran yang paling terakhir. Ya, kotoran yang ada yang biasa kamu buang air itu keluar dari anus. Anus itu sudah yang paling terakhir. Nah, sekarang Ibu Guru mau bagi lembaran LKPD untuk kelompok berdiskusi. Berdiskusi. Semua sudah siap? Kelas 5. Ya, baik. Sudah? Sebelum kita mempresentasi, maka tepuk konsentrasi. Presentasi dimulai. Ya. Kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasi. Ayo. Maju. Teman-teman, baca, 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 baca saja. Suara besar, ketua kelompok. Ketua kelompok suara besar, teman-teman belum bisa dengar. Boleh ganti dengan wakil ketua kelompok? Iya. Silakan duduk. Mari diganti.
Acu. Cepat. Ya, kita beri apresiasi bagi teman dulu ya. Kelompok yang berikut, kelompok 1. Suara besar, suara besar. Tanya teman-teman, Teman-teman ada yang mau tanggapi? Nah, kalau tidak ada, kita beri apresiasi untuk Diamond dulu. Duduk. Ya. Mari kita sama-sama evaluasi jawaban yang ada. Sama-sama kamu dan Bu Guru. Ya, kamu lihat. Mulut terletak di bagian mana? Satu-satu. Ya. El karatat di bagian depan. El karatat, fungsi dari mulut untuk mencerna makanan ke lambung. Ada yang lebih jelas lagi? Ayo, Diamond. Ke tenggorokan, baik, bagus. Ya, yang kedua, tenggorokan. Sifat tenggorokan terletak di bagian tenggorokan di bagian
belakang ibu fungsinya mendorong makanan yang telah halus masuk ke lambung. Virginia, organ yang ketiga terletak di belakang ibu. Fungsinya menghaluskan makanan ke lambung. Ya. Yang berikut, Yosua. Lambung terletak di bagian kiri apa tuh? Ya, JJ. Fungsinya untuk memecahkan makanan ibu menjadi kecil. Iya. Yang berikut, cello. Usus halus letak di bagian tengah. Fungsinya untuk mendorong makanan dan menyerap nutrisi. Di usus halus, ada usus 12 jari, usus penyerapan sari-sari makanan. Ya, usus besar, Leonoya, usus besar terletak di bagian bawah perut ibu. Fungsinya ya, bagus. Yang berikut, Delon. Yang berikut, rektum terletak di bagian mana, Tum? Fungsi rektum. Proses akhir dan dibawa ke anus. Yang terakhir, Jessica. Anus terletak paling, ya, fungsinya baik. Ibu guru, angkat kamu punya bahan pekerjaan. Kita sama-sama mau menyimpulkan apa yang tadi ya, kesimpulan. Lihat di depan kesimpulan dari semua organ yang tadi kamu sebut-sebut itu, dan ini kesimpulan kelas 5 sama-sama dengan ibu guru. Ini, pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar ke kompleks menjadi bentuk yang kecil dan sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang berikut, proses makanan terjadi di dalam tubuh dan organ-organ pencernaan. Yang berikut, setiap organ pencernaan memiliki fungsi masing-masing. Jadi, yang tadi kamu sebut itu semua memiliki fungsi masing-masing. Semua organ sama? Tidak, Ibu, ya. Baik, tidak sama semua. Nah, Ibu guru, sampai di sini dan mari kita berdoa menutupi pelajaran di hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang kelas 5. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Kita selesai di hari ini. Sampai jumpa di hari besok dengan pelajaran berikutnya.